seorang yang mengejar jambret malah dipidanakan. Gimana dari kacamata hukum, Bang? Ya, saya juga prihatin, tentunya sangat prihatin ya. Dia kan membela harkat dan martabat dirinya. Karena yang dijamret itu adalah istrinya. Pas di hadapan suaminya. Masa apakah kita harus berdiam diri ketika istrinya dijamret dan ada ancaman juga dengan pisau cutter itu. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, kalau menurut saya adalah terlalu berlebihan Polresnya itu, penyidiknya itu melakukan penetapan tersangka kepada orang yang menolong korban penjambretan. Kenapa? Kalau kita tahu kan lihat dari runut kejadiannya ya, kronologisnya. Jadi istrinya itu naik motor, suaminya naik mobil. Pas betul ketemu di jalan, mereka berhenti kalau nggak salah di jembatan itu, kalau nggak salah ya. Nah, setelah itu mungkin jambret, orang menjambret apa enggak, kita nggak tahu, berpikiran mungkin ada seorang wanita, ada seorang pria, ya satu naik motor, satu naik mobil, jadi ngeres nih otaknya nih. Dijambret lah di situ. Nah, dijambret sebagai seorang suami depan mata kepala itu Uber dong. Pertanyaannya, apakah jambret itu meninggal karena suaminya? Tidak menurut saya. Karena suaminya pun tidak menabrak motor si penjambret. Kecuali dengan sengaja masih dapat dipertimbangkan tuh, dengan sengaja menabrak motor si penjambret hingga tersungkur hingga meninggal dunia. Nah, ini kan enggak, mereka kecelakaan sendiri kok. Gitu. Nah, kan juga diatur di undang-undang itu. Membela diri, membela harkat martabat seseorang tidak bisa dipidana. Apalagi pidananya undang-undang lalu lintas. Kenapa undang-undang lalu lintas harus dibahas dulu nih? Kok bisa undang-undang lalu lintas? Kenapa dikenakan seperti itu? Nah, itu juga menjadi pertanyaan banyak orang. Kenapa? Ya kan, kata menghilangkan nyawa orang, kenapa larinya ke undang-undang lalu lintas? Padahal dia penjambret. Nah, kan kita harus tahu kronologis asal-usul kejadiannya. Ada akibat, tentunya ada sebabnya di awal. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, kalau kami mendengar kemarin ya, kalau nggak salah ada RDP dengan Komisi 3 menyalahkan ahlinya. Udahlah, kita semua tahu itu. Ahli itu bisa berkata sebenarnya, bisa berkata pesanannya. Nah, ini yang saya khawatir ya. Tanda kutip nih ahli dari pihak mana. Tapi kalau ahli mungkin dari pihak tersangkanya, beda lagi pendapatnya kan gitu. Makanya kenapa saya katakan ahli ini dari siapa yang membawa, dia akan berbicara siapa yang membawa, gitu, kepentingan yang membawa. Itu kalau undang-undang lalu lintas itu seperti apa sih, Kang? Seharusnya gitu? Ya, mungkin saya juga nggak tahu dikenakan pasal berapa. Saya pikir kelalaian mengemudi hingga mengakibatkan orang meninggal dunia. Saya pikir itu. Ada unsurnya nggak kalau melihat kronologi, Kang? Membaca atau melihat? Sebab akibatnya kan ada penjambretan. Istrinya dijambret, jangankan suami, jangankan keluarga, kita masyarakat biasa, bila mana ada kejadian seperti itu, pasti juga membela diri, mengejar pelaku itu untuk menyelamatkan bagaimana korban. Apabila kejadian sama juga nggak bisa dipidana karena membela hak seseorang, gitu. Nggak ada unsur kesengajaan di sini untuk membunuh. Kalau kemarin saya dengar di rapat RDP itu kan ya Bang, bahwa ada kesalahan penerapan pasal. Agak lucu ya Bang sesungguhnya. Di sini apakah dimana pada akhirnya seperti secara tidak langsung memberitahu bahwa ini para aparat hukum ini tidak mengerti pasal. Kesana nggak sih Bang arahnya menjadi mereka harus sekolah lagi hukum segala macam seperti itu Bang? Ya gini. Semestinya kan polisi tidak semuanya ahli undang-undang. Tidak semuanya ahli hukum karena ada bidangnya masing-masing. Kalau BRIMOB kan nggak mungkin dia tahu undang-undang. Ya kan, kalau perang dia tahu itu pengamanan massa. Jadi masing-masing memang punya keahlian masing-masing di bidang kepolisian. Nah, mungkin kalau dari reskrimnya ini kayak saya melihat gini, kenapa penerapannya pakai undang-undang lalu lintas? Ini yang saya juga bertanya-tanya.
Kan kejadian bukan undang-undang lalu lintas, kejadiannya ada asal sebab akibat penjambretan itu. Nah ini yang nggak nyambung jadinya nih, penerapan pasalnya betul nggak nyambung. Kalau undang-undang lalu lintas kan ada sebab akibat apa dulu, gitu, ya kan? Bang, ini kan kejadian yang cukup memalukan ya Bang, dalam artian gimana pada akhirnya orang merasa wah ini berarti pekerjaan jambret itu pekerjaan yang lebih mulia gitu kan, seperti itu karena dibela seperti itu. Akhirnya ya orang berpikiran, netizen berpikiran seperti itu. Loh, ini kok sudah menjambret, sudah menggunakan pisau cutter, pisau ya, alat tajam, benda tajam itu, kok bisa dibela? Nah ini kan yang menjadi kebingungan masyarakat nih. Sebenarnya yang salah siapa? Ini kan masyarakat perlu pembelajaran dari perkara ini. Untungnya ini viral. Kalau enggak akan kejadian sampai Komisi 3 manggil seperti itu. Nah ini ya, sebenarnya saya terima kasih juga buat Komisi 3 nih. Akhirnya membukakan mata bukan hanya buat kepolisian tapi buat masyarakat luas, masyarakat umum lainnya agar melek hukum bahwa kalau ada jambret ya nggak mesti harus disalahkan membela jambret kan gitu. Bang, kemarin juga ada teguran keras dari Komisi 3 kepada Kapolres Sleman nih. Artinya kalau ada tuh yang salah satu mantan jenderal juga menyebut kalau dia masih Kapolda akan diberhentikan untuk Kapolres. Nah, Abang gimana melihatnya? Apakah harus diberhentikan nih Kapolres Sleman? Iya, kan ada aturannya juga sih ya. Ada tingkat-tingkatannya, ada peringatannya apa segala kan mestinya begitu ya. Tapi kalau fatal sekali kan tentu ada bobot kesalahan lah gitu. Yang bisa memberhentikan ada tahapan-tahapan, nggak bisa langsung. Nah kalau saya melihatnya begini, itu adalah emosi, luapan, kekecewaan terhadap mantan institusinya dulu gitu loh. Dulu zaman saya nggak begitu, kenapa sekarang jadi begitu gitu. Nah ini yang menjadi menjadi terbuka semua lah, masyarakat luas jadi tahu sebenarnya penanganan pada kepolisian itu bagaimana. Tapi nggak semuanya ya, nggak semua kepolisian. Pas kebetulan di Sleman ini yang penerapan pasalnya yang kurang pas. Lalu nih satu dong, pelaku jambret itu atau pelaku apa kejahatan itu masih punya hak hukum nggak sih? Artinya dia sampai bisa nyewa pengacara nih kemarin itu, masih ada nggak dia hak hukumnya? Ya punya hak sih, punya hak. Pasti punya, siapapun manusia bersalah sekalipun punya hak untuk membela diri. Tapi untuk membela diri ya, gitu. Nah soal nanti apakah di perjalanan, di persidangan itu dikabulkan pembelaannya apa enggak, itu kan nanti di pengadilan, bukan pada saat penyelidikan maupun penyidikan. Oke Bang, kemarin hasil dari RDP kan harus dihentikan nih kasusnya demi hukum. Nah untuk kedepannya seperti apa Bang? Artinya kan banyak juga kadang ada yang begal juga, yang hajar begal malah jadi tersangka. Kedepannya perlu nggak sih ada undang-undang khusus aturan bahwa ketika kita membela diri melawan begal atau jambret itu kita tidak terancam nih ya, dengan pasal-pasal. Perlu nggak kayak gitu? Sebenarnya udah diatur, undang-undang itu udah diatur, gitu di pasal 49 KUHP itu kan diatur. Apabila membela diri suatu kejahatan, ya tidak dapat dipidana. Benar sudah ada, cuma penerapannya yang belum maksimal gitu. Mungkin ya kita nggak tahu apakah ada tekanan, pihak penyidik ada tekanan dari korban yang meninggal, keluarga korban meninggal, gitu. Apa diancam-ancamnya sama pengacara, kan pengacara juga suka aneh-aneh nih. Mau salah mau benar yang penting ancam dulu gitu. Supaya ini bisa jalan gimana cara? Ya akhirnya ya memaksakan pasal gitu. Atau sudah ada aturannya Bang ya? Ada di KUHP udah diatur, pasal 49 itu udah diatur. Bang, kan di KUHP sudah diatur, semua sudah. Tapi kan pelaksanaannya tidak seperti yang di KUHP. Ini melibatkan masalahnya institusi kepolisian. Dimana kalau kita lihat sekarang kan kita harus kembali bahwa sekarang citra polisi kan sedang tidak baik-baik saja, ditambah lagi terkait masalah ini gitu loh Bang, menjadi emosi tidak percaya pada akhirnya kepada kepolisian. Abang Ya, sebagai orang hukum enggak juga sih, polisi yang benar sangat banyak. Mungkin ini sebagian kecil aja lah menurut saya, tapi ini adalah ingat nih, menjadi kasus ini, Hodi ini menjadi kasus jurisprudensi contoh untuk di kemudian hari nantinya. Nah ini sangat bagus juga gitu ya, terutama buat kan ada rekomendasi dari Komisi 3 untuk hentikan.
dan ternyata dihentikan ya kalau nggak salah ya. Dihentikan. Nah dihentikan artinya ini adalah jurisprudensi contoh yang baik buat di kemudian hari apabila ada perkara-perkara yang mirip-mirip ataupun sama. Oke, satu pesan apa sebagai Iya. penasihat hukum kepada pihak kepolisian seperti apa ketika harus menghadapi kasus-kasus yang seperti ini, Bang Ati kan harus menjunjung tinggi hati nurani atau seperti apa mungkin? Kemarin kan ada pesan juga tuh dari Komisi 3. Ya, kalau itu kan sebenarnya semuanya sudah ada, tinggal kitanya mampu atau mau nggak melaksanakan penerapan kalau di kepolisian ya KUHP-nya itu, gitu. Semuanya udah diatur semua, cuma mampu nggak dan mau nggak gitu untuk penerapan pasal-pasal yang ada. Kan sekarang memang ini nggak bisa dipungkiri ya, ini bukan rahasia umum lagi. Polisi kan juga bisa ditekan gitu loh, dipaksa sama orang, oh harus begini, harus begini, harus begini. Nah ini juga menjadi bingung juga nantinya. Nah sepertinya sekarang dengan mudah-mudahan dengan kasus seperti ini tidak ada lagi kasus-kasus yang sama seperti ini. Kalau mewakili masyarakat.